Ya, sekarang kita bicara soal proses bagaimana untuk mengajukan surat protes begitu ya sebuah negara ke AFC ataupun FIFA. Ini proses yang harus dilewati seperti apa? Ya, disampaikan kepada Sekjen AFC, kepada kesekretariatan, tentu ditujukannya kepada Presiden AFC, kepada Exco, nanti pasti yang rapat mereka, yang memutuskan Exco di dalam. Jadi Presiden AFC, Exco-nya akan memutuskan apakah diterima atau tidak, dipertimbangkan atau tidak gitu loh. Keputusannya bagaimana. Ini kan Juli 17 drawing ya, drawing dari babak keempat. Tapi kan mulai sekarang mulai beredar pot 1, pot 2, pot 3-nya gitu loh. Jadi ini memang hal yang harus disadari dalam sepak bola, bahwa di luar teknikal, di luar lapangan hijau, kita juga harus kuat berorganisasi secara misalnya subregional di AFF, lalu di AFC. Kita harus dorong orang lagi supaya ada di sana. Supaya kalau rapat kayak begini, ada orang kita di dalam. Gitu. Ada suara Indonesia di situ. Oke, banyak masyarakat, pemirsa juga tentu masih bertanya-tanya, kiranya keuntungan jika nanti Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dalam putaran keempat? Gampang ya, misalnya paling gampang ada soal jadwal, soal waktu istirahat yang artinya recovery. Kan jadwal ronde 4 babak 4 itu 8 Oktober, 11 dan 14. Kalau kita tuan rumah pasti ditaruh di posisi misalnya grup A, grup B. Kalau enggak A1 ya B1. Itu berarti kita salah satu antara A1 dan B1. Kalau posisi kita A1 tuan rumah atau B1 kita sebagai tuan rumah itu mainnya tanggal 8 sama tanggal 14. Artinya dari situ aja kita punya waktu 5 hari istirahat. Tanggal 8 main, punya waktu istirahat 5 hari, baru main lagi. Tapi kalau yang bukan tuan rumah, kalau nggak tanggal 8 main dengan 11, tanggal 11 dengan 14. Jadi dari sisi waktu recovery-nya lebih pendek gitu loh. Itu secara teknikal sederhana terkait jadwal, terkait kebugaran tim gitu loh. Kalau suasana kan udah pasti ya. Keuntungan suasana stadion, atmosfer, supporter, dukungan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal keuntungan sebagai tuan rumah. Selain peluang untuk menjadi tuan rumah, kita juga pengen tahu begitu peluang dari skuad Garuda, timnas Indonesia yang akan menghadapi babak kualifikasi, babak keempat ataupun putaran keempat. Ini peluangnya seperti apa? Saya pikir secara sepak bola cukup terbuka, 50-50. Tapi ketika misalnya nanti Qatar benar-benar ditetapkan sebagai tuan rumah, dan Arab Saudi ditetapkan sebagai tuan rumah, saya menduga plottingnya Indonesia pasti akan ada di grup Qatar. Karena kita sudah pernah segrup dengan Arab kan di ronde 3 ini. Lalu salah satu lainnya antara Irak dan Oman. Nah, kalau seperti itu, Irak, Arab, Qatar, Uni Emirat Arab ya, antara Irak atau Oman. Nah, kalau seperti itu maka Qatar yang menjadi lawan berat kita. Jadi kalau secara sepak bola aja 50-50, tapi ketika berarih di Qatar, kalau pakai hitungan persentase 55-45, kita jadi 45. Kenapa? Karena Qatar tuan rumah, gitu loh. Karena yang lolos langsung nanti adalah yang juara grup, kan begitu, di ronde 4. Jadi tantangan ronde 4 adalah harus jadi juara grup. Kalau harus jadi juara grup, berarti secara sepak bolanya harus seperti apa? Menang sekali, draw sekali kan? Baik itu lawan Qatar ataupun lawan tim lain misalnya seperti Irak atau Oman gitu. Bahwa di ronde 2 kita kalah sama Irak ya, tetapi situasi bisa berubah dan saya menganggap secara sepak bola materi kualitas sekarang bisa 50-50. Tetapi dengan adanya faktor tuan rumah itu, katakanlah Qatar dengan segala embel-embel kontribusi sepak bolanya yang luar biasa yang seperti saya sebutkan tadi, Piala Dunia U17 5 tahun di Qatar. Sponsor untuk Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung mulai 15 Juni besok di Amerika. Itu juga sponsornya Qatar gitu loh. Dengan segala embel-embel itu, ini menjadi perlawanan berat buat Indonesia, tantangan berat untuk mengambil salah satu bidding tuan rumah gitu loh. Apakah berani AFC Qatar Indonesia gitu loh. Kalau saya lihatnya begitu, menyingkirkan Arab. Sementara Arab pun sudah diplot jadi tuan rumah 2034 Piala Dunia. Nah, positioning itu yang secara geopolitik organisasi sepak bola yang kemudian jadi tidak sederhana gitu.
Oke. Bahwa betul tidak fair, iya. Tapi jadi tidak sederhana kalau orang nggak tahu itu nganggapnya oh nggak fair, Indonesia dicurangi. Enggak, karena memang ada pertarungan lain yang di area itu tadi, area organisasi, area politik sepak bola gitu loh. Pertarungan di area lain yang ada begitu. Tapi Bung Toel, kalau kita melihat track record dari Indonesia ketika melawan Timur Tengah, justru rasanya lebih percaya diri dan lebih unggul dibandingkan ketika melawan ras kuning. Gitu. Ya, betul itu. Kecenderungannya seperti itu. Tapi kan itu kita bicara ketika tanpa naturalisasi datang ya. Tapi katakanlah masih tetap anggapannya sama seperti itu. Jadi saya pikir kenapa saya berani bilang 50-50 karena salah satu faktornya itu. Misalnya dengan Qatar, dengan Arab kita juga sudah teruji kan. Kemarin juga terakhir menang di GBK, lalu Irak lawan yang tangguh, Oman juga lawan yang tangguh. Tapi saya yakin masih tetap punya peluang secara sepak bola gitu loh. Jadi dengan segala persoalan yang akan dihadapi sampai Juli nanti, drawing, tuan rumah, kita tetap fokus pada sepak bolanya gitu loh. Baik, tetap fokus pada sepak bolanya. Nanti kita nantikan ya bagaimana keberlanjutannya. Apakah nanti Indonesia akan terpilih menjadi tuan rumah? Terima kasih banyak. Semoga ya. Ada itu upaya diplomasi, lobby yang kuat gitu loh. Oke, terima kasih Bung Toel atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bung Toel. Sehat-sehat juga.